Halo teman-teman semua, bersama saya Yuniari Nabila. Kalau berbicara tentang pemuda itu memang sangat menarik. Salah satu peran dan tugas pemuda untuk Indonesia di masa depan yang akan datang. Termasuk saya dan Anda semua yang ada di rumah. Sebagai pemuda kita memiliki beban yang cukup berat untuk membawa ke arah Indonesia akan dibawa kemana. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, jika ingin menghancurkan suatu bangsa, hancurkan generasi mudanya. Kali ini saya sudah mengundang salah satu bintang tamu yang cukup menarik juga untuk membahas generasi muda milenial dan juga bagaimana sih cara karakter building yang benar menurut beliau, yaitu Mas Naji. Boleh perkenalkan Mas Naji kepada teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, para pemirsa sekalian Plus 62 Bicara. Jadi saya Naji Prastio, kebetulan pemuda asal desa lah, dari desa, dari Lamongan, tapi bisa pindah ke Jakarta dan sekarang bisa bareng-bareng sama Mbak Bella. Iya. Berikut ini akan ada tayangan tentang mengenai milenial dan juga karakter building. Kita simak videonya sama-sama. Pemuda Indonesia. Tahukah kamu bahwa pemuda Indonesia mayoritas adalah generasi Y dan juga generasi Z? Pemuda Indonesia saat ini tumbuh beriringan dengan teknologi. Maka tidak heran dalam sebuah survei dikatakan bahwa 30 juta anak-anak dan remaja Indonesia merupakan pengguna internet. Salah satu aplikasi yang sering digunakan adalah TikTok. Perlu kamu ketahui bahwa Indonesia merupakan pasar kedua terbesar TikTok di dunia pada tahun 2020. Dilansir dari Statista, ada 22,2 juta pengguna aktif di Indonesia yang mayoritas generasi Y dan generasi Z. Lalu, bagaimana pandanganmu dengan pemuda Indonesia saat ini? Oke Mas Naji, aku mau tanya nih tentang Mas Naji sebagai generasi milenial nih ya, yang hidup beriringan dengan teknologi. Tentunya teknologi kan menghasilkan dampak negatif dan juga positif kan. Seperti sosmed baik Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, apa komentar Mas Naji mengenai anak muda sekarang tuh yang lebih menghabiskan waktunya di berselancar di internet? Maksudnya lebih menghabiskan waktunya di dunia internet begitu, dibandingkan berdiskusi secara langsung tentang masa depan. Oke, jadi saya mulai dari mungkin adigium yang sering saya sampaikan di teman-teman. Ada satu perkataan Ali bin Abi Thalib yang biasanya saya sampaikan di teman-teman ya Mbak Bella. Jadi laisal fatah mayakulu kana api walakin al fatah mayakuluha anadha. Tidaklah seorang pemuda jika dia hanya berani berkata inilah bapak saya, tapi seorang pemuda adalah orang yang berani berkata inilah saya. Yeah. Prinsipnya sebetulnya ini bicara bagaimana karakteristik yang akan kita bangun di masa yang akan datang. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Bella tadi, kita mungkin para generasi tua, generasi old gitu tidak akan mengira bahwa tantangan anak-anak muda ke depan itu berbeda dengan tantangan mereka. Kalau mungkin Adiana Pitupulu, terus kemudian Pius Lustri Lanang, terus kemudian aktivis-aktivis pada eranya, mereka cara mereka untuk menyuarakan tuntutan pada saat itu dengan toa dan jalanan, maka mungkin kita tentu perlu melihat nih bagaimana hari ini. Hari ini adalah anak-anak muda yang secara kreativitas mereka mampu menggunakan aspek kreativitas dan inovasi mereka dengan media-media yang kemudian perlu berkembang dengan hari ini. Contoh kecil mungkin, 1000 mahasiswa demo di jalanan akan kalah dengan Aukarin yang hanya sekedar bagi nasi. Iya. Itu kan realitas yang kemudian kita hadapi hari ini, bahwa ya sebagai anak muda tentu kita harus bisa mengelaborasi antara prinsip generasi old dengan generasi yang kemudian kita sebut hari ini dengan generasi milenial yang lekat dengan media, lekat dengan teknologi, lekat dengan media-media sosial yang disebutkan oleh Mbak Bila tadi. Kalau menurut saya begitu, Mbak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, diketahui
Mas Naji ini mantan Ketua Umum IMM ya. IMM sendiri itu adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada periode 2019 sampai 2021. Iya. Dengan latar belakang sebagai seorang aktivis juga. Ya. Boleh dong Mas share bagaimana organisasi bisa membentuk karakter Mas Naji sehingga bisa membawa Mas Naji kepada suksesan seperti sekarang ini? Kalau dibilang sukses sih belum ya. Saya tidak bisa menemukan di mana titik sukses saya gitu. Kecuali nama saya. Jadi nama saya Najih kalau dalam bahasa Arab artinya sukses. Jadi mungkin nama saya cuma nama saya yang bilang saya sukses gitu. Tapi prinsipnya begini, Pak. Mulai tahun 2008 mungkin 2006 sampai 2008 saya kenal IMM, dan pada saat itu interaksi saya lebih banyak di jalan. Maksudnya saya kenal di IMM itu dengan gerakan jalanan dan lain sebagainya lah, demonstrasi itu menjadi seakan-akan menjadi program kerja tunggal saya pada saat itu. Tapi lebih dari itu, setelah kemudian saya aktif di dunia keinstrukturan. Jadi kalau di IMM itu ada namanya dunia instruktur. Instruktur itu orang yang menjadi orang yang punya tanggung jawab untuk melakukan proses kaderisasi. Nah, di situ saya menemukan titik balik bahwa ternyata berorganisasi itu tidak melulu menjadi seorang aktivis, itu tidak melulu kemudian berbicara bagaimana gerakan jalanan. Tapi lebih dari itu, kita juga harus bisa mengelaborasi dengan aspek-aspek yang lain. Nah, yang kemudian menjadi catatan penting bagi saya adalah kita boleh bangga dengan sejarah tentang bagaimana gerakan aktivisme yang kita bangun. Tapi kita melupakan aspek masa depan, pembangunan karakter kalau tadi Mbak Bella sebut ya. Pembangunan karakter atau pembangunan knowledge-nya para aktivis ini, sehingga mereka mengetahui bahwa ada aspek yang perlu kita capai selain kemudian dunia-dunia itu. Makanya tadi Mbak Bella juga bilang bahwa perkembangan zaman hari ini gitu. Perkembangan zaman hari ini dulu TikTok nggak diajarkan kita dalam metode gerakan kita di jalan. Terus kemudian influencer Instagram model Aukarin, terus kemudian Anya Geraldine, terus kemudian Ria Ricis, kan nggak ada dulu di materi-materi kita bagaimana caranya menjadi influencer. Tapi prinsipnya sekarang mau 10.000 kali kita demo dengan ratusan bahkan jutaan aksi massa. Kalau Atta Halilintar, Ria Ricis, Anya Geraldine bersatu kemudian melawan puluhan ribu tadi, selesai apa yang kita bangun. Maka prinsip sebetulnya membangun gerakan itu influencer, mempengaruhi orang. Jadi bagaimana orang bisa sadar dengan apa yang kita perjuangkan. Tentunya ke arah yang baik ya Mas ya. Cocok. Iya. Oke, selanjutnya menurut Mas Naji yang dulu sebagai aktivis ya, kalau mahasiswa itu kan dicap sebagai agen perubahan ya. Apa sih yang harus dimiliki seorang pemuda Indonesia saat ini? Karakter apa yang harus ditanamkan pemuda dan pemudi Indonesia untuk bisa membangun Indonesia yang lebih maju? Kalau secara global sih banyak, Mbak ya, tapi ada catatan penting yang kemudian perlu untuk kita garis bawahi bersama ya. Hari ini anak-anak muda harus punya kreativitas. Kenapa saya bilang kreativitas? Pada poinnya begini, sama, saya dari dulu sampai sekarang juga melakukan demo prosesnya, tapi tidak melulu demo yang saya lakukan dengan pola yang konvensional yang seperti dulu. Saya juga protes dari dulu sampai sekarang, saya juga protes. Tetapi protes yang saya lakukan berbeda dengan protes yang saya lakukan dulu dengan sekarang, karena saya mengetahui bahwa proses perkembangan zaman ini tidak melulu harus kita selesaikan dengan pola-pola konvensional yang dulu kita lakukan. Maka membutuhkan poin-poin kreatif gitu. Maka saya bilang bahwa sekarang saya dulu nih mantan ketua umum organisasi kemahasiswaan, kalah pamor saya di pemerintah dibanding dengan Atta Halilintar yang sering diundang sama Bambang Susatyo, sering diundang sama presiden gitu. Seakan-akan, wih, kok peran saya tergantikan sama mereka. Nah, ternyata setelah kemudian kita pikir, ya kita memang yang kalah kreatif dengan mereka. Toh kalau kemudian kita melihat realitas bernegara kita hari ini atau di secara geopolitik lah, kita melihat anak-anak muda hari ini ada Mas Nadiem Makarim yang jadi Menteri Pendidikan, terus kemudian Putri Tanjung, terus kemudian ada Billy Mambasar, adalah anak-anak muda yang punya karya. Mereka punya karya, mampu mensinergikan. Jadi Putri Tanjung itu kan beliau CEO Creative Planner kan. Sesuatu yang sering dilakukan oleh anak-anak aktivis, bikin IO, bikin panitia, nyebar proposal, cari sponsor, itu kan biasa dilakukan oleh mereka. Tapi yang mampu mendigitalisasi semua adalah Putri Tanjung. Maka Putri Tanjung yang dianggap punya prestasi yang lebih disorot. Nah, kuncinya kreativitas. Jadi kalau ditanya anak muda harus bagaimana, ya harus punya kreativitas.
Nah, kreativitas bisa didapat dari mana? Membaca. Kita tentu perlu melihat bahwa seluruh penelitian mengatakan bahwa anak-anak Indonesia itu menjadi anak-anak yang tidak suka membaca, atau kalau diperbandingkan 1000 banding 2 yang suka membaca. Nah, barangkali itu juga yang kemudian menyebabkan anak-anak muda Indonesia menjadi anak-anak muda yang tidak produktif, atau kemudian anak-anak muda yang cenderung justru menjadi beban negara. Makanya saya bilang bahwa ya kreatif dan cinta terhadap literasi itu menjadi prinsip yang harus dipenuhi oleh anak-anak muda Indonesia hari ini. Tentunya juga perlu jiwa nasionalisme ya Mas ya. Cocok. Iya. Selanjutnya, selain pernah menjadi Ketua Umum IMM, Mas Naji juga diketahui pernah menjadi Komisaris PT Angkasa Pura Hotel. Ada nggak sih Mas cerita menarik di balik itu yang akhirnya bisa mengantarkan Mas Naji hingga ke titik ini? Kalau prosesnya mungkin saya dulu kan orang desa ya. Jadi tahun 2006 itu kalau saya mau ke kota, saya mau ke jalan raya besar, bukan ke kota. Itu kadang-kadang kalau musim penghujan saya harus saya yang harus manggul sepeda. Jadi bukan saya naik bukan sepeda, tapi sepeda sepeda yang naik ini. saya di balik. Saya kuliah, kemudian kuliah semester 1, 2, 3, 4 saya sul sepatu. Sul sepatu. Kalau teman-teman pernah mendengar ada orang jahit sepatu, reparasi sepatu. Nah, itu yang saya lakukan. Kuliah saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya ke salah satu desa di Sidoarjo, dan saya keliling naik motor, naik sepeda ontel, naik sepeda ontel keliling sul sepatu itu selama 2 tahun atau 4 semester. Setelah itu karena saya aktif di IMM, baru kemudian saya sempat jualan jajan yang 500-an itu. Nah, tentu proses inilah yang kemudian membuat saya harus ya pokoknya mati-matian saya harus mampu merubah nasib keluarga. Bapak saya sama, sul sepatu juga bapak saya. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Jadi benar-benar dari keluarga tidak mampu kalau boleh saya kemudian bilang. Dan ya terbukti sampai beberapa tahun kemarin ibu saya masih dapat BLT. Nggak tahu sekarang karena saya belum pernah tanya. Nah, latar belakang itulah yang kemudian membuat saya bahwa saya yakin ke depan saya harus mampu merubah tradisi keluarga saya yang awalnya menjadi tukang sul sepatu harus naik kelas dikit dong gitu. Dan dengan IMM inilah kemudian saya bisa meyakinkan orang. Saya jujur juga apabila sejak saya lulus S1 tahun 2012 sampai kemudian S2 saya belum pernah menggunakan ijazah saya untuk lamaran pekerjaan. Bahkan komisaris juga saya nggak ngelamar dulu kan, prosesnya kalau teman-teman juga tahu gitu. Ya pekerjaan datang ke saya. Nah, saya bisa merasakan itu kenapa? Karena kalau kita bisa istiqomah dan konsisten menunjukkan apa yang bisa kita berikan atau karya yang mampu kita baktikan, maka orang di sekitar kita akan melihat sendiri, oh dia menjadi orang yang punya karya nih, dia menjadi orang yang berhasil, ya udah pasti akan datang dengan sendirinya. Dan paling lucu ketika awal saya jadi komisaris, begitu rapat pertama, karena dunia bisnis berbeda dengan dunia aktivis. Iya. Kita dunia aktivis lebih banyak di kehidupan utopis kalau saya bilang. Jadi seakan-akan mimpi begitu. Tapi kalau dunia bisnis kita hidup di dunia praktis. Nah, ketika di IMM saya kelihatan seperti orang pintar, paling pintar sendiri. Sepertinya kelihatan orang yang paling pintar sendiri di dunia bisnis ketika rapat pertama komisaris. Sampai 3 kali rapat ketika ditanya, bagaimana Pak Naji, ada masukan? Cukup bagus. Jadi jawaban cukup bagus itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali rapat. Dan di situ saya bisa menemukan bahwa ya ternyata hari ini realitas dunia yang saya hadapi berbeda dengan dunia yang pada nyatanya begini gitu loh. Jadi kita dituntut untuk kemudian bisa berpikir yang lebih taktis, bagaimana manajemen bisnis, bagaimana manajemen sumber daya manusianya benar-benar harus kita miliki. Begitu, tentunya proses yang tadi Mas Naji alami juga sebagai salah satu cara bagaimana karakter buildingnya dari Mas Naji sendiri ya sebagai generasi milenial. Maka sebagai pemuda dan pemudi Indonesia tentunya kita juga harus mempunyai kreativitas dan juga tekad dalam diri kita untuk berani melakukan di luar ekspektasi kita seperti itu untuk mencapai apa keinginan kita, apa tujuan kita gitu ya. Berbicara mengenai tema kali ini, di mana memang banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemuda dan pemudi Indonesia dalam konteks karakter building. Saya mau tanya lagi nih Mas Naji,
Pertama itu adanya arus materialisme dan juga hedonisme yang mengakibatkan redupnya rasa nasionalisme bagi para pemuda dan juga pemudi, sehingga menurunkan rasa persaudaraan dan semakin tajamnya individualis. Apa tanggapan Mas Naji atas permasalahan itu dan apa saja yang harus dibenahi? Saya kira kalau kemudian kita bicara pada aspek materialisme dan hedonisme ya, hedonisme ini kan sama dengan budaya populisme. Kalau kemudian kita bisa mengkapitalisasi budaya populisme, maka atau kemudian kita bisa bicara lebih dalam terkait bagaimana. Jadi kalau boleh praksisnya saya bilang bahwa Korea Selatan itu salah satu negara yang mampu mengkapitalisasi budaya hedonisme dan budaya populisme itu menjadi satu kekuatan besar bagi perekonomian mereka, sehingga kalau hari ini orang tidak kenal Lisa Blackpink dianggap tidak gaul. Kalau tidak kenal BTS. Ya BTS tidak gaul atau tidak jadi BTS Army, mereka dianggap tidak gaul. Bahkan dalam konteks atau dalam segmentasi pasar pun kalau kita nggak pakai HP Samsung, itu kesannya nggak gaul karena Samsung ini kan mau bagaimanapun produk Korea. Orang tahu semua Samsung ini produk Korea. Jadi pada aspek itu saya mengatakan bahwa ada benarnya, tetapi kalau kemudian kita bisa para pemuda atau anak-anak muda ini mampu kemudian memainkan peran sedemikian rupa, maka justru kita bisa menjadi negara model Korea Selatan. Contoh lagi India dulu. Kita punya, kalau saya orang Islam ya Mbak, makanya saya bilang bahwa kita juga punya mitologi Mahabharata. Tapi orang Indonesia telat untuk mengklaim dan mempromosikan Mahabharata versi Indonesia. Lebih dahulu orang India mengenalkan Mahabharata melalui stasiun televisi di Indonesia. Maka dulu coba bagaimana ekspansi artis-artis India ke Indonesia yang kemudian akhirnya sedikit banyak mendongkrak ekonomi mereka. Maka saya mengatakan ukuran nasionalisme juga tidak bisa dianggap bahwa ketika dia cinta kepada budaya-budaya asing atau dia mendukung suka BTS gitu, maka dianggap tidak nasionalisme juga tidak bisa. Tidak bisa. Nah, tetapi saya menggarisbawahi bahwa makna nasionalisme lebih banyak, lebih berupa bagaimana kemudian kita bisa memberikan kontribusi, bagaimana kita bisa memberikan karya kepada bangsa, bagaimana kita mampu berperan dengan peran yang hari ini kita miliki. Saya sebagai seorang aktivis ya, saya melakukan peran saya sebagai seorang aktivis dong. Dan saya selaku komisaris di PT Angkasa Pura Hotel ya, maka saya harus berperan sebaik mungkin di PT Angkasa Pura Hotel. Nah, itu bagi saya adalah bentuk paling simpel nasionalisme yang coba kita artikan. Nah, hedonisme terus kemudian populisme tadi akhirnya mengikis rasa persaudaraan kita. Sama persis lah, mungkin tergantung dari mana dan bagaimana cara kita memandang hedonisme dan lain sebagainya ini gitu. Justru mungkin selama ini kalau kita melihat ya contoh kita di Jakarta lah. Contoh di Jakarta. Kalau teman-teman ada yang pernah tahu, ada yang pernah main ke Kemang kan, akhirnya tahu nih. Justru anak-anak Kemang itu kadang-kadang ikatan emosionalnya lebih kuat gitu. Saling membantu, etos membantu, etos berbaginya kuat. Maka saya mengatakan ya tergantung dalam perspektif mana dulu nih gitu loh. Cara memandang kita. Kita melihat juga nih para influencer yang hari ini mulai naik daun itu kan juga mereka menarik orang juga untuk naik daun juga. Jadi saya mengatakan bahwa ya tidak juga hedonisme itu disimpulkan menjadi akar perpecahan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemudian kita selaku anak muda, cara berteman kita memilih, cara berteman kita terus kemudian memandang pangkat, harkat, dan martabat, nah itu bisa memunculkan perpecahan. Kalau kemudian kita selaku anak muda punya sifat chauvinisme, menganggap bahwa golongan saya yang paling benar dan yang lain salah, nah itu bisa memunculkan perpecahan, begitu Mbak Bila. Iya. Seorang pemuda yang berkualitas itu dikatakan adalah pemuda yang memiliki kompetensi dan juga karakternya, Mas. Lalu bagaimana jika mereka hanya memiliki kompetensi saja tanpa didampingi dengan karakter yang baik? Dan apa yang akan terjadi? Siapa yang berperan untuk menyelesaikan masalah itu? Integritas itu kan bagi saya juga karakter ya. Makanya saya bilang bahwa paling penting yang perlu dimiliki oleh pemuda itu integritas. Moral, etik itu bagian dari karakter. Maka ada adigium yang selama ini disampaikan oleh orang bahwa percuma berilmu kalau tidak bermoral atau berakhlak. Ya bagi saya juga tidak benar. Tetapi yang paling benar adalah orang yang berilmu juga harus bermoral dan berakhlak. Maka
dua hal ini menjadi satu atau menjadi paket, ya. satu paket yang tidak bisa dipisahkan, bahwa karakteristik itu menjadi penting, integritas, moral, ini kan menjadi karakter bagi saya ya. Nah, di mana dia bisa mendapatkan karakter yang baik? Ya dari ilmu yang dia miliki. Ya, baik. Lalu adanya ketidakmampuan para pemuda dalam menyesuaikan dengan peluang partisipasi politik yang makin terbuka di era reformasi seperti ini, sehingga menimbulkan anarkisme, tindak kekerasan, dan juga liberalisme. Apa tanggapan Mas Najib tentang hal ini? Nah, jadi yang perlu kita juga pahami ya, bahwa kadang-kadang makanya saya kadang juga setuju dengan teman-teman bahwa ada oligarki politik yang sedang merambah di negara kita ini. Iya. Jadi ya kita tentu perlu melihat nih Mbak Bila ya, tapi juga menjadi tantangan bagi kita. Kalau kita melihat di luar negeri tuh, di Uni Emirat Arab ada namanya Sama Al-Mazrui, umur 22 tahun, dia diangkat menjadi menteri di Uni Emirat Arab. Kemudian ada Sebastian Kurz, umur 27 tahun, diangkat menjadi menteri di Republik Austria. Mereka bukan anak-anak orang kaya atau anak-anak politisi, tapi anak-anak yang merintis dari bawah. Simon Harris di Republik Irlandia. Tapi kalau kemudian kita melihat di Indonesia, ada tadi Mas Nadiem Makarim. Sejak kecil nggak pernah seperti kita makan singkong, sejak kecil udah makan nasi, ngomongnya bahasa Inggris sejak lahir gitu kan. Terus kemudian ada Putri Tanjung, terus kemudian ada Mas Belva, terus kemudian Andi Taufan Putra Garuda, pendiri Amarta. Nah, saya mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak muda yang sejak lahir mereka punya fasilitas yang lengkap, tidak seperti yang kita miliki. Nah, tetapi yang menjadi catatan bagi anak-anak muda yang seperti kisah hidupnya seperti saya, mulai dari bawah, ya mereka harus punya lebih struggle lah dalam menghadapi hidup ini gitu. Karena ya mereka juga butuh apa yang kemudian disebut dengan cita-cita dan fasilitas yang sepadan seperti yang dimiliki oleh mereka semua. Nah, itu bisa dilakukan di mana ya, Mak? Maka mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif juga perlu dilakukan. Ikut IMM, ikut organisasi-organisasi lain, itu kan bagian dari upaya kita untuk menyamakan fasilitas yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh mereka. Kalau mereka sejak kecil sudah berbahasa Inggris, pakai dasi, maka di organisasi-organisasi ini kita juga sejak mengikuti organisasi diajarkan bagaimana cara memanajerial waktu, memanajerial hidup, menentukan tujuan hidup, kan begitu Mbak Bila. Oke, cocok. Mengenai jawaban Mas Naji tadi, kita memiliki tayangan bagaimana reaksi dan respon pemuda-pemudi Indonesia tentang dinamika politik Indonesia. Berikut kita tampilkan dan kita lihat bersama-sama. Kamu bangga nggak jadi pemuda Indonesia? Ya sangat bangga dong, karena saat dulu kalau kita tarik sejarah lalu tahun 1928 ya, tanggal 28 Oktober kan Sumpah Pemuda saat itu pemuda Indonesia berperan ya dalam kemerdekaan bangsa kita ya. Jadi ya sangat bangga dong, kenapa enggak? Pribadi saya yang pasti sih bangga, karena kita sebagai pemuda ya harus bisa melanjutkan negara kita sendiri. Kemana mau dibawanya itu kan di tangan pemuda. Tentu saya bangga jadi pemuda Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak sekali potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan oleh pemuda. Bangga dong. Indonesia itu soalnya negara yang kaya, negara yang punya identitas. Indonesia tuh punya segalanya yang dibutuhkan oleh banyak orang di dunia. Bangga banget, karena Indonesia itu menjadi salah satu negara yang punya kekhasan dan keunikan yang berbeda ya kalau dibandingkan sama negara lain. Selain negara yang kepulauan dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu punya ciri khas, budaya, bahasa, makanan. Jadi Indonesia itu negara yang sangat kaya sekali, tidak hanya satu budaya. Kalau negara lain kan dia cuma satu budaya. Kalau Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai pemuda Indonesia, saya bangga menjadi pemuda di negara Indonesia ini karena Indonesia itu punya banyak
suku dan budaya, punya banyak bahasa, yang dimana poin-poin itu negara lain nggak punya. Nah, sebagai pemuda Indonesia, kamu memperhatikan tidak isu-isu yang terjadi saat ini? Kalau isu-isu saya jujur jarang memperhatikan. Cuma kalau yang saya lihat dari pemerintahan kita itu, para pejabatnya kurang memperhatikan kaum pemuda ya. Jadi gimana ya? Ya begitulah. Jadi anak muda sekarang banyak yang lalu lalang, nggak jelas arah tujuannya kemana gitu. Iya, saya memperhatikan isu-isu yang terjadi di negara Indonesia. Seperti korupsi yang ada di negara Indonesia. Kalau isu-isu saat ini mungkin cuman beberapa gitu ya. Tidak selalu ya, mungkin beberapa diperhatikan itu. Jadi ngikutin perkembangan, tapi tidak setiap hari ngikutin perkembangan di berita. Tapi beberapa isu terkini, terbaru, terhangat, beberapa tahu. Kadang-kadang. Ya memperhatikan sih, cuma kalau terlibat langsung sih tidak, karena saya bukan politisi, saya hanya mahasiswa biasa yang kuliah pulang gitu. Dari pengamatan isu yang sedang kamu perhatikan, apa sih yang bisa kamu lakukan sebagai pemuda Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut? Lebih kayak ke kesadaran diri sendiri aja sih, misalkan kita belajar jujur. Contohnya kita nggak melakukan hal-hal kecil yang berkaitan dengan korupsi itu sendiri. Yang saya perhatikan isu-isu akhir-akhir ini mungkin masalah tentang corona apa ya, tentang COVID gitu, tentang kesehatan. Mulai dari ada seorang selebgram yang kabur dari karantina, mungkin itu adalah salah satu isu yang mungkin hangat gitu yang sekarang. Jadi yang saya perhatikan sebagai pemuda gitu ya, kita itu harus aware gitu terhadap lingkungan, terhadap apa yang ada di sekitar kita gitu. Menurut saya juga itu tuh harus kita tegakkan gitu, karena kita kan di Pancasila itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa gitu ya cuman hanya orang-orang yang istilahnya dalam tanda kutip yang punya gitu, yang bisa berhak seenaknya gitu. Jadi sebagai pemuda ya mungkin kita bisa menegurnya atau bisa bersuara di entah itu di media sosial atau di mana saja gitu. Ini menurut saya masalah yang paling krusial di pemuda itu adalah soal identitas ya. Karena para petinggi pejabat yang ada sekarang ini menurut saya adalah cerminan masa muda di masa lalunya gitu. Jadi untuk memperbaiki sistem, memperbaiki birokrasi yang ada, bisa dimulai dari diri kita sekarang, mulai hal-hal yang kecil ya, seperti disiplin, kemudian komit, kemudian untuk tidak korupsi terutama. Menyelesaikan masalah tersebut karena balik lagi saya profesinya sebagai jurnalis, biasanya saya menulis sebuah karya tulis. Jadi kan ada pepatah atau istilah mengatakan kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu hal nyata dengan satu gerakan, tapi kita bisa menulis, karena menulis itu juga punya kekuatan yang bagus. Jadi ketika misalnya tulisan kita dibaca oleh banyak orang, terlebih sama pihak-pihak yang punya pengaruh dan juga punya keterkaitan tertentu pada isu itu, biasanya itu sangat berpengaruh terhadap perubahan isu itu. Oh, yang isu yang saya perhatikan sih mungkin isu-isu sudah lama mungkin ya, yaitu korupsi. Nah, korupsi ini ya bisa dikatakan entah kenapa terus ada terus, karena mungkin karena penyakit. Penyakit itu apa? Penyakit dari diri manusia sendiri. Jadi mungkin solusi yang dapat saya katakan, yang saya ingin sampaikan ya perbanyak ibadah gitu, dan juga perbanyak rasa bersyukur gitu, dan juga bukan mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kebanyakan orang lain yang ada di sekitarnya gitu. Menurut kamu, peluang pemuda untuk ikut serta dalam kancah politik itu terbuka tidak? Tentu saja terbuka, karena apa ya, kalau saya memperhatikan dunia politik saat ini butuh orang-orang yang kreatif ya, dari jiwa-jiwa yang muda. Karena kalau misalkan banyak orang-orang yang istilahnya ya yang udah tua atau bagaimana,
mungkin pemikiran-pemikiran pun lawas gitu ya, tidak bisa mencakup yang muda. Jadi kalau misalkan anak muda masuk ke dunia politik tuh seenggaknya ada warna baru lah di dunia politik itu. Anak muda sekarang kayaknya memang hampir dari dulu ya sebetulnya pemuda itu sudah berkiprah di dunia politik gitu. Kalau kita lihat juga di partai misalnya atau ya aktivitas politik lah ya, kayaknya anak muda juga sudah mulai masuk gitu. Jadi sebenarnya pemuda masuk ke dalam kancah politik atau sektor-sektor lainnya juga menurut saya bukan sesuatu yang baru dan bukan sesuatu, mohon maaf ya, bukan sesuatu yang wah gitu. Karena dari dulu juga sebetulnya pemuda memang udah punya tempat di berbagai sektor itu gitu. Belum saat ini buat saya. Karena biasanya untuk perempuan yang misalnya ingin maju ke kontestasi politik itu dia tidak hanya berbenturan dengan stigmasi atau budaya patriarki yang ada di Indonesia, tapi juga dukungan dari partai politik yang ternyata juga ini masih setengah-setengah. Jadi kayak misalnya berdasarkan undang-undang itu kan harusnya kuota 30-33% perempuan menduduki kancah politik itu, ternyata ini hanya memenuhi kuota, tapi ternyata partai politiknya itu sendiri belum mendukung secara utuh peran perempuan untuk maju. Misalnya hal yang sederhana saja, nomor urut 1 itu biasanya tidak diberikan kepada calon perempuan, tapi partai politik selalu memberikan nomor urut 1, 2, dan 3, nomor urut krusial itu kepada calon laki-laki. Kalau menurut saya sebagai pemuda, tentang politik Indonesia ada peluang atau enggak, itu ada karena kita kan penerus generasi bangsa. Tentunya bangsa ini pasti membutuhkan sosok kita sebagai pemuda untuk ada di dunia politik itu sendiri. Terbuka karena bisa kita lihat dari beberapa partai gitu sudah mulai mengkader-kader para pemuda. Kalau untuk masuk politik sih mungkin udah banyak kaum pemuda juga ya. Mungkin masih kurang lah. Karena mungkin dia masih malu atau gimana, kurang paham ke situ. Oke. Nah, berbicara politik, kamu sendiri tertarik tidak untuk masuk dunia politik? Mungkin saya sendiri nggak ada ketertarikan untuk terlibat di politik negara Indonesia buat sekarang. Tapi kalau misalkan kedepannya saya ada jalan di sana, ya kenapa enggak? Jadi mungkin akan saya coba. Kalau saya sendiri sih, karena saya dulunya juga saat masih menjadi mahasiswa ya pernah ikut terjun di politik. Ternyata di politik itu kejam gitu. Jadi saya nggak mau merasakan hal itu lagi. Saya hanya menikmati saja gitu dan menjadi pengamat lah kalau bisa. Secara pribadi saya kurang tertarik dunia politik karena saya merasa bahwa saya tidak kapabilitas di dunia politik. Dalam dunia politik tertarik sedikit karena mungkin kalau bisa terjun ke dunia politik sebagai perempuan yang misalnya ya berkapasitas itu bisa memasukkan kebijakan-kebijakan yang berbasis gender, bisa juga misalnya mengedepankan isu-isu tentang perempuan dan anak, karena dengan banyaknya kuota laki-laki yang berkecimpung di dunia politik itu saya rasa kebijakan dan undang-undang yang dibuatnya juga ini produk-produk laki-laki atau berdasarkan maskulinitas gitu. Nah, lebih banyak perempuan masuk ke dunia politik, saya berharap juga bahwa kebijakan yang nantinya diambil juga oleh para perempuan yang berkecimpung di politik ini juga bisa mempengaruhi keputusan yang berbasis dan juga ramah terhadap perempuan. Jujur kalau saya sendiri mungkin agak kurang tertarik dengan dunia politik ini karena saya orangnya bukan orang yang jiwa-jiwanya tidak ada yang berpolitik kayak gitu lah. Duh, gimana ya? Kalau bahas politik itu kan kejam. Kayaknya nggak berminat deh. Kalau begitu kamu setuju nggak sih kalau misalkan Indonesia ini menggunakan ideologi liberal, yang mana kan saat ini Indonesia menganut ideologi Pancasila? Saya setuju untuk misalkan negara Indonesia itu menggunakan ideologi liberal. Karena menurut saya kebebasan berpendapat itu penting karena kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat punya hak untuk itu. Enggak setuju.
Karena Indonesia udah punya ideologi yang demokrasi kan, demokratis. Buat saya berdasarkan demokrasi dan demokratis tadi juga harusnya sih udah bisa bebas berpendapat. Kayaknya sih dulu kita bebas berpendapat, mungkin karena tahun-tahun ini aja ya, yang berpendapat kena sanksi lah, apalah. Jadi orang tuh udah males berkomentar tentang apa yang terjadi di Indonesia. Itu anak pemuda sekarang ya mungkin udah cuek. Liberal itu kan mungkin kalau demokrasi liberal kan, liberal itu seperti negara kebaratan gitu, kayak Belanda gitu kan. Enggak sih. Oke Mas Naji, untuk yang terakhir ya, era demokrasi membawa kita semua pada konsep kebebasan. Salah satunya kebebasan berpendapat dan juga berekspresi ya tentunya. Kebebasan di sini tertentu kebebasan bertanggung jawab. Nah, agar kita kritis tapi juga tidak mudah terprovokasi, apa yang harus dilakukan oleh pemuda menurut Mas Naji? Paling penting sebenarnya yang saya sampaikan tadi ya, membaca. Literasi itu menjadi, kita bisa menguasai dunia ketika kita bisa mengetahui segalanya. Kita mengetahui segalanya ketika kita bisa membaca. Ada beberapa kejadian mungkin Mbak Bila, bahkan ada kecenderungan saya pernah dituduh sebagai agen atau pendukungnya Jokowi lah dan lain sebagainya gitu ya. Memang benar presiden kita ya harus kita dukung dong. Tapi lebih dari itu, kalau dunia aktivisme itu kan sensitif Mbak Bila. Saya mengatakan nih, jadi hari ini atau 5 tahun ke belakang ini kita sering bicara anti asing, anti Cina dan lain sebagainya. Nah dulu ketika Amerika menguasai Freeport, ketika menguasai Newmont, ketika menguasai tambang emas yang ada di Sumatera Utara, kemana anak-anak muda? Kenapa mereka tidak berbicara anti asing? Jadi sebetulnya kebencian yang kita luapkan ini kebencian anti Cina atau kebencian anti kapital asing. Maka saya mengatakan, iya ini karena kita kurang bacaan kita kurang komprehensif. Iya. Tapi kalau bacaan kita lengkap, komprehensif, kita tahu apa yang mau kita lawan, apa yang mau kita suarakan, dan bagaimana cara kita untuk memberikan solusi dari apa yang kemudian kita kritisi hari ini. Nah, itu semua kita dapatkan dari mana? Dari membaca media, membaca buku, membaca semuanya. Mungkin yang tidak kita ketahui dari beberapa catatan sejarah nih, kalau teman-teman pernah melihat atau membaca bukunya Pramudian Nantatur, itu kan ada Minke kan. Iya. Nah Minke melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dari mana? Dari membaca. Setelah Minke muncul Hoscokro Aminoto. Dari mana? Dari membaca. Terus kemudian Soekarno, Semaun, terus kemudian Kartosuwiryo, dari mana? Dari membaca. Semua ya dari kerangka membaca dan literasi Mbak Bila. Begitu caranya, berarti lebih baik kita banyak-banyak membaca ya Mas, untuk kita tahu mana yang bakalan kita lakukan ke depannya, seperti itu. Oke teman-teman semua, cukup sekian perbincangan saya dan Mas Naji hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.